Halo teman-teman semua, di video kali ini aku akan membahas dan men-sharing ke kalian semua terkait kerusakan pada buah tomat yang disebabkan oleh kapang. Check it out! Sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Dwida Karida Azhara dari Prodi Gizi kelas B dengan dosen pengampu Ibu Dwi Indasari SPI MSI. Apa sih itu kerusakan bahan pangan? Kerusakan bahan pangan adalah perubahan pada sifat fisik, kimia, maupun biologi suatu bahan makanan yang mengakibatkan penurunan mutu, cita rasa, nilai gizi, dan keamanan pangan. Nah, kerusakan ini dapat membuat bahan pangan tidak layak konsumsi. Nah, faktor penyebabnya dapat berasal dari aktivitas mikroorganisme seperti kapang, hamir, dan juga bakteri, reaksi enzimatis maupun kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan penanganan yang tidak higienis. Buah tomat merupakan komoditas hortikultura yang sangat mudah rusak setelah panen. Salah satu bentuk kerusakan pangan yang sering terjadi pada tomat adalah pembusukan akibat aktivitas mikroorganisme jenis kapang. Kondisi lingkungan yang lembab, suhu penyimpanan yang tinggi, dan adanya luka pada kulit tomat menyebabkan jamur mudah tumbuh. Buah yang terkontaminasi menjadi lembek, berair, dan berbau busuk dengan permukaan yang ditumbuhi lapisan jamur berwarna hitam, abu-abu, atau hijau kekuningan. Identifikasi nama mikroorganismenya yaitu ada beberapa jenis jamur yang sering menyebabkan kerusakan pada buah tomat, yaitu Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus wendti, Aspergillus parasitius, dan Mucorcircinellaides, dan Fusarium oxyporum, dan Penicillium lanosum. Nah, kapang tersebut tumbuh cepat pada suhu ruang dengan kelembapan tinggi dan menyebar melalui spora di udara. Jenis yang paling sering dijumpai adalah A. niger atau Aspergillus niger dan Aspergillus flavus karena dapat berkembang baik pada kondisi penyimpanan di pasar tradisional. Perubahan fisik dan kimia yang terjadi akibat mikroorganisme. Nah, yang pertama itu ada secara fisik. Secara fisiknya perubahan yang terjadi yaitu seperti kulit menjadi lembek, berair, dan juga berlendir. Warna buahnya itu tersendiri yaitu berubah dari merah cerah menjadi kehitaman atau kehijauan. Dan disertai juga bau asam atau bau busuk. Lalu untuk di permukaan buahnya biasanya muncul bercak putih, hitam, atau hijau kuningan akibat pertumbuhan miselium jamur seperti Aspergillus niger dan Penicillium lanosum. Nah, selanjutnya untuk tekstur tomat menjadi sangat lunak dan mudah hancur karena jaringan buah telah terurai. Selanjutnya secara kimia. Secara kimia, kerusakan yang terjadi pada buah tomat yaitu karena aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jamur seperti pektinase dan selulase yang memecah dinding sel buah sehingga teksturnya menjadi lunak. Selain itu, terjadi penurunan kadar vitamin C, gula, dan likopen akibat proses respirasi yang meningkat selama penyimpanan. Aktivitas metabolik jamur juga menghasilkan senyawa volatil yang menimbulkan aroma asam dan bau busuk khas pembusukan. Akibat perubahan ini, mutu gizi dan kesegaran buah tomat menurun drastis. Nah, di sini saya sudah menampilkan bagaimana sih gambar dari perubahan fisik dan kimiawi buah tomat. Selanjutnya, tanda atau gejala yang dapat diamati. Tanda-tanda kerusakannya itu yang terjadi pada buah tomat akibat infeksi jamur dapat diamati secara visual. Nah, dari segi buahnya biasanya itu menunjukkan bercak hitam, putih, atau hijau kekuningan pada kulitnya. Permukaannya tampak basah dan ditumbuhi miselium jamur halus. Miselium berwarna hitam menandakan infeksi Aspergillus niger, sedangkan warna abu-abu kehijauan menandakan infeksi Penicillium lanosum. Selain itu, buah mengeluarkan bau tidak sedap dan jaringan bagian dalamnya menjadi sangat lunak serta mudah hancur. Kondisi ini menandakan bahwa proses pembusukan sudah berlangsung aktif. Apa sih yang terjadi pada tubuh kita ketika kita mengonsumsi buah tomat yang sudah terkontaminasi jamur? Nah,
dampak terhadap kesehatan pada tubuh kita, yaitu buah tomat yang sudah terkontaminasi jamur tidak aman dikonsumsi karena dapat mengandung mikotoksin yang berbahaya. Jenis jamur seperti Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus menghasilkan aflatoksin, yaitu racun yang bersifat karsinogenik dan dapat menyebabkan kanker hati, gangguan ginjal, serta kerusakan sistem saraf. Selain itu, konsumsi tomat busuk juga bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare akibat racun metabolit jamur yang mengiritasi saluran pencernaan. Dalam jangka panjang, senyawa toksik tersebut juga dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh. Cara mengatasi dan mencegah kontaminasi mikroorganisme. Pencegahan dapat dilakukan melalui penanganan pasca panen yang baik, yaitu dengan menyeleksi buah yang rusak, menjaga kebersihan wadah saat penyimpanan, serta menyimpan tomat pada suhu rendah di bawah 15 derajat Celcius. Penyimpanan bersuhu dingin memperlambat laju respirasi dan menghambat pertumbuhan kapang. Penerapan edible coating berbahan alami seperti pektin, lilin, atau bahan nabati lain dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaan buah dan memperpanjang masa simpannya. Alternatif lain adalah perendaman dalam larutan garam ringan atau penggunaan ekstrak jeruk yang memiliki sifat antimikroba untuk menghambat pertumbuhan jamur. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari kerusakan pada buah tomat yang disebabkan oleh kapang yaitu buah tomat mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas mikroorganisme, terutama kapang seperti Aspergillus niger, Aspergillus flavus, dan Penicillium lanosum. Kontaminasi jamur menyebabkan perubahan fisik berupa warna gelap, tekstur lembek, berlendir, serta bau busuk, dan perubahan kimia seperti penurunan kadar vitamin C, likopen, dan gula. Buah tomat yang terinfeksi juga dapat menghasilkan mikotoksin berbahaya yang memicu gangguan pencernaan, diare, bahkan risiko kanker hati jika dikonsumsi. Oleh karena itu, penanganan pasca panen yang baik dan penyimpanan pada suhu rendah sangat penting untuk mencegah pertumbuhan jamur dan juga mempertahankan mutu tomat. Sekian video dari saya terkait penjelasan kerusakan pada buah tomat yang disebabkan oleh kapang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.